Ketidakadilan kembali menimpa masyarakat kecil yang dituduh merugikan negara berujung pada pidana. Gimana kronologisnya? Yuk coba kita simak bareng-bareng. Kejadian pahit ini menimpa seorang kreatif media bernama Amsal Kristi Sitepu yang menerima proyek untuk memperkenalkan desa-desa yang berada di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada awalnya, sang kreatif media menawarkan proposal dengan biaya 30 juta per video kepada 50 orang kepala desa. Namun, hanya 20 orang kepala desa yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Yang kemudian pekerjaan tersebut dilaksanakan di tahun 2020 sebanyak 10 desa, di tahun 2021 sebanyak 8 desa, dan sisanya di tahun 2022 sebanyak 2 desa. Dan pada kontrak itu tertulis kalau pekerja akan menerima pembayaran setelah seluruh pekerjaan selesai. Kemudian pada November 2025, Amsal Kristi Sitepu dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan markup harga proyek. Namun terdakwa menampik pernyataan tersebut dan menyatakan kalau dia tidak pernah diperiksa oleh inspektorat atau badan keuangan manapun. Sampai akhirnya proses BAP dilaksanakan dan terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara plus denda 50 juta rupiah subsidi 3 bulan dan harus membayar denda kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Dan apabila terdakwa belum membayar kerugian negara sebesar 202 juta rupiah, maka negara akan menyita aset dan juga harta milik terdakwa dan melakukan lelang terhadap harta benda tersebut. Namun apabila nominal aset terdakwa yang dilelang tidak mencapai nominal tuntutan, maka hukuman terdakwa akan ditambah 1 tahun lagi. Sementara itu, terdakwa menyatakan kalau seluruh pekerjaan yang ia lakukan sudah sesuai dengan proposal maupun kontrak dengan kepala desa. Seluruh kepala desa pun menambahkan kalau mereka sudah diperiksa oleh inspektorat di tahun-tahun proyek tersebut. Tapi nyatanya Amsal Kristi Sitepu tetap dijadikan tersangka oleh pengadilan. Nah guys, apakah benar kalau negara mengalami kerugian sebesar 202 juta? Atau hal tersebut adalah kebohongan yang dibuat untuk menjerat rakyat dengan memutarbalikkan fakta? Nah, gimana menurut kalian guys? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar ya.